Deg-degan besarinnya. Sekarang umur berapa anak lu? 6 tahun. Berarti SD kelas 1 ya? Enggak, belum, masih lanjut TK dulu. Masih lanjut TK dulu. Sahabat motivasi David, pernahkah kamu membayangkan bagaimana perasaan seorang pria ketika pertama kali dipanggil ayah? Saat itu, Arya Saloka duduk santai di podcast bersama Celos Obrolan yang awalnya ringan perlahan berubah menjadi sangat menyentuh ketika topik tumbuh kembang anak dibahas lebih dalam. Tidak ada sorot kamera sinetron, tidak ada skrip dramatis, hanya percakapan jujur tentang perasaan menjadi seorang ayah. Di momen itulah, sisi lembut seorang Arya terlihat begitu nyata. Kata-katanya sederhana, tetapi maknanya dalam. Dan dari sana kita belajar bahwa menjadi ayah bukan sekadar status, melainkan perjalanan jiwa yang penuh cinta dan tanggung jawab. Saat perbincangan itu dimulai, suasana terasa hangat dan penuh keakraban. Celos yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah, bertanya dengan penuh rasa ingin tahu tentang bagaimana rasanya menjalani peran tersebut. Pertanyaan itu bukan sekadar basa-basi. Ada kegugupan sekaligus antusiasme yang tersirat dari nada suaranya. Ia ingin tahu, bukan hanya tentang teori, tetapi tentang perasaan terdalam yang mungkin tidak tertulis di buku manapun. Arya Saloka tersenyum sebelum menjawab. Ia seperti mengingat kembali momen pertama ketika hidupnya berubah. Publik mengenalnya sebagai aktor papan atas, tetapi di balik sorotan itu, ada peran lain yang jauh lebih penting, menjadi ayah bagi Ibrahim. Putra laki-lakinya dari pernikahannya dengan Putri N. Ibrahim, kini berusia sekitar 6 tahun dan masih duduk di taman kanak-kanak. Usia yang mungkin terlihat kecil, tetapi justru di sanalah fondasi karakter sedang dibentuk. Arya menjelaskan bahwa menjadi ayah bukan hanya soal memberi nafkah atau memenuhi kebutuhan materi. Lebih dari itu, menjadi ayah adalah tentang hadir. Hadir secara fisik, hadir secara emosi, hadir secara pikiran. Ia mengungkapkan bahwa anak seusia Ibrahim sedang berada dalam fase emas perkembangan. Di usia itu, anak sangat peka terhadap sikap, kata-kata, bahkan ekspresi orang tuanya. Obrolan semakin dalam ketika Arya menceritakan perkembangan Ibrahim. Ia berbagi tentang bagaimana sang anak mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap lingkungan sekitarnya. Setiap hari selalu ada pertanyaan baru. Mengapa langit berwarna biru? Mengapa harus sekolah? Mengapa ayah harus bekerja? Pertanyaan-pertanyaan polos yang kadang membuat orang tua tersenyum, tetapi juga menantang untuk jawab dengan bijak. Arya menekankan bahwa di usia TK, anak belajar bukan hanya dari apa yang diajarkan, tetapi dari apa yang dilihat. Ia percaya bahwa contoh nyata jauh lebih kuat daripada nasihat panjang. Jika orang tua ingin anaknya jujur, maka orang tua harus menunjukkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jika ingin anak disiplin, maka disiplin harus dimulai dari diri sendiri. Celos tampak semakin tertarik. Ia mengangguk-angguk, seolah membayangkan dirinya beberapa bulan ke depan. Ia bertanya lagi, apakah menjadi ayah membuat Arya berubah? Dengan jujur, Arya mengakui bahwa kehadiran anak membuatnya melihat hidup dari sudut pandang berbeda. Keputusan-keputusan yang dulu terasa sederhana kini dipikirkan lebih matang. Setiap langkah mempertimbangkan dampaknya bagi masa depan sang anak. Menurut Arya, salah satu tantangan terbesar adalah mengatur waktu. Dunia hiburan memiliki jadwal yang padat dan tidak menentu. Namun, ia berusaha menyisihkan waktu khusus untuk Ibrahim. Bukan sekadar menemani, tetapi benar-benar terlibat. Bermain bersama, mendengarkan cerita sekolah, bahkan hal-hal kecil seperti menggambar atau membaca buku sebelum tidur menjadi momen berharga yang tak tergantikan. Ia juga berbagi bahwa menjadi ayah mengajarkannya tentang kesabaran. Anak-anak tidak selalu patuh. Ada saatnya mereka rewel, marah, atau keras kepala. Namun disitulah orang tua diuji. Apakah akan merespons dengan emosi atau dengan pemahaman? Arya memilih untuk belajar mengendalikan diri karena ia sadar setiap reaksi akan direkam dalam ingatan anaknya. Pembahasan tentang tumbuh kembang anak ini terasa begitu relevan bagi banyak orang tua di Indonesia. Tidak heran jika potongan video podcast tersebut viral di media sosial.
Banyak warganet merasa tersentuh dengan cara Arya menjelaskan perannya sebagai ayah. Ia tidak berbicara dengan nada menggurui, melainkan berbagi pengalaman pribadi yang autentik. Komentar demi komentar bermunculan. Salah satunya berbunyi, Bang Arya Saloka memang the best banget jika bahas masalah parenting. Komentar lain menyebut, aku selalu mendukungmu Mas Arya Saloka, idolaku. Dukungan itu menunjukkan bahwa publik tidak hanya mengapresiasi karirnya, tetapi juga sikapnya sebagai seorang ayah. Dalam obrolan tersebut, Arya juga menyinggung pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak. Ia percaya bahwa membangun kedekatan emosional sejak dini akan menciptakan rasa aman pada diri anak. Anak yang merasa aman akan lebih percaya diri dalam mengeksplorasi dunia. Ia tidak takut mencoba hal baru karena tahu ada orang tua yang siap mendukung. Chelos kemudian bertanya tentang kekhawatiran terbesar sebagai ayah. Arya menjawab dengan reflektif. Ia mengaku khawatir jika suatu saat tidak bisa menjadi contoh yang baik. Dunia terus berubah, tantangan semakin kompleks. Namun ia yakin bahwa selama niatnya tulus dan usahanya konsisten, ia bisa terus belajar menjadi ayah yang lebih baik. Perbincangan itu bukan hanya tentang teori parenting. Ia menjadi cermin bagi banyak pria yang mungkin masih ragu dengan peran mereka sebagai ayah. Banyak yang tumbuh tanpa figur ayah yang dekat, sehingga bingung bagaimana harus bersikap. Dari cerita Arya, terlihat bahwa menjadi ayah adalah proses belajar seumur hidup. Ia juga menekankan bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Kesalahan pasti terjadi, namun yang terpenting adalah kesediaan untuk memperbaiki diri. Ketika orang tua mau meminta maaf kepada anak jika berbuat salah, itu bukan tanda kelemahan. Justru disitulah anak belajar tentang kerendahan hati dan tanggung jawab. Obrolan santai itu berubah menjadi ruang refleksi mendalam. Arya menunjukkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari pencapaian karier, tetapi dari bagaimana ia membesarkan anaknya. Ia ingin Ibrahim tumbuh bukan hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki empati dan nilai moral yang kuat. Bagi para ayah di seluruh Indonesia, pembahasan ini menjadi pengingat bahwa peran mereka sangat vital. Anak laki-laki belajar tentang menjadi pria dari ayahnya. Anak perempuan belajar tentang bagaimana seharusnya diperlakukan dari figur ayahnya. Keteladanan adalah warisan yang tak ternilai. Ketika podcast itu selesai, banyak orang merasa mendapatkan perspektif baru. Sosok Arya yang selama ini dikenal lewat layar kaca, kini terlihat lebih manusiawi. Ia bukan hanya aktor, tetapi seorang ayah yang berjuang memahami dunia anaknya. Sahabat motivasi David, dari kisah ini kita belajar bahwa menjadi ayah adalah amanah besar. Tidak ada sekolah khusus yang benar-benar mempersiapkan kita. Namun dengan cinta, kesabaran, dan komitmen untuk terus belajar, setiap pria bisa menjadi ayah terbaik bagi anaknya. Perjalanan Arya Saloka mengajarkan bahwa kehadiran adalah kunci. Anak mungkin tidak mengingat hadiah mahal yang diberikan, tetapi ia akan selalu mengingat waktu yang dihabiskan bersama. Di tengah kesibukan, memilih untuk pulang lebih awal demi mendengarkan cerita anak adalah bentuk cinta yang nyata. Dan mungkin, itulah alasan mengapa perbincangan ini viral. Karena di tengah hiruk-pikuk dunia digital, masyarakat merindukan sosok ayah yang hangat dan bertanggung jawab. Sosok yang tidak malu menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Pada akhirnya, menjadi ayah bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi cukup hadir, cukup peduli, dan cukup rendah hati untuk terus belajar. Dari obrolan santai di podcast itu, lahirlah pelajaran besar tentang arti keluarga, tentang cinta tanpa syarat, dan tentang warisan nilai yang akan terus hidup dalam diri seorang anak. Sahabat motivasi David, bagaimana menurutmu kisah ini? Apakah kamu juga merasakan kehangatan dari obrolan tentang peran seorang ayah tadi? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Bagikan pengalamanmu sebagai ayah, calon ayah, atau sebagai anak yang merasakan kasih sayang ayahnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar semakin banyak keluarga Indonesia yang terinspirasi untuk membangun hubungan yang lebih hangat dan penuh cinta. Karena dari keluarga yang kuat, lahir generasi hebat untuk masa depan bangsa.
Sampai jumpa di video berikutnya.